Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semuanya teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi kita cepat berlalu ya. Ya baik teman-teman, kali ini saya baru saja selesai memandu acara nyorong Barodak Rapancar, salah satu prosesi adat pernikahan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, teman-teman semua, jadi saya baru selesai melaksanakan tugas saya untuk memandu acara. Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman untuk perdana terkait dengan public speaking atau kemampuan berbicara. Kepada teman-teman di dunia maya, para subscriber saya, Ulfa Nalaraya, jangan lupa untuk subscribe ya akun YouTube saya Ulfa Nalaraya, teman-teman semua. Maka insya Allah teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terkait bagaimana memberikan pemaparan yang baik, lalu bagaimana menjadi MC yang profesional, bagaimana menjadi seorang presentator, moderator, dan semuanya yang berhubungan dengan kemampuan berbicara atau kemampuan linguistik. Baik dari ruang kerja saya di rumah, teman-teman semua, insya Allah saya akan berusaha untuk selalu mengupload atau memberikan sajian-sajian berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan kemampuan berbicara. Ya baik teman-teman, perdana pada hari ini saya akan memulai dengan teman-teman semua untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ulfa Nalaraya. Saya bisa dipanggil Ulfa. Aslinya saya berprofesi sebagai bidan, yaitu pegawai negeri sipil sejak lulus kuliah dulu tahun 2010. Jadi alhamdulillah sudah 11 tahun ya berada di jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa juga. Saya sempat bertugas di Puskesmas Sempang selama 5 tahun, 2010 sampai 2015, dan 2015 sampai dengan saat ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Nah teman-teman, banyak yang bertanya, apakah kemampuan untuk melaksanakan public speaking itu atau kemampuan berbicara itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berprofesi sebagai penyedia informasi di muka publik, dalam arti apakah dia seorang MC profesional, apakah dia seorang announcer atau penyiar, pembawa berita TV, atau apa saja yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. Padahal sebenarnya kita ketahui kemampuan berbicara ini seharusnya dimiliki oleh semua orang, tidak terkecuali tua muda, besar kecil. Lalu apakah dia berprofesi sebagai guru, dokter, bidan, perawat, lalu juru bicara atau apa saja yang sifatnya berprofesi, nelayan, bahkan buruh, bahkan itu juga tetap membutuhkan kemampuan untuk melakukan public speaking atau kemampuan dalam berbicara. Nah, sebagai pengantar perdana saya pada kesempatan kali ini kepada teman-teman di sesi pertama, saya ingin berbagi sedikit trik-trik secara umum bagaimana dan apa pentingnya kita seharusnya bisa untuk melakukan dan mempunyai kemampuan atau skill di bidang berbicara. Analoginya seperti ini teman-teman. Bagaimana mungkin orang mengetahui apa yang menjadi maksud kita jikalau kita tidak memaparkan atau memberikan komunikasi yang baik, menyampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti kepada lawan bicara kita. Nah, apakah dalam lawan bicara kita itu orang per orang, lembaga, atau apa saja? Nah, itu tentu
akan menyulitkan kita jika kita tidak mempunyai kemampuan dalam hal, berbicara atau public speaking itu. Sehingga dapat kita katakan mungkin, semuanya, membutuhkan kemampuan untuk berbicara ini. Mungkin kita masing-masing coba kita tanya pada diri kita sendiri, kita mungkin masing-masing pasti memiliki, speaker-speaker yang menjadi andalan kita atau yang menjadi favorit kita. Misalnya contohnya favorit kita itu siapa, misalnya siapa saja ya, bisa jadi misalnya dia public figure, artis, aktor mungkin, lalu dia pejabat negara atau siapa saja yang memang kita sukai. Nah, cenderung pada saat kita menyukai, tentu kita menyukai dengan alasan-alasan yang tertentu. Misalnya suka cara bicaranya, suka intonasinya, suka body language-nya. Ada juga kadang-kadang kita suka bagaimana santunnya dia, lalu kadang-kadang kita suka bagaimana cerdasnya dia dalam menyampaikan apa yang saat itu dia hajatkan. Nah, masing-masing kita kadang-kadang punya taste tersendiri. Jadi kita punya feel tersendiri suka sama mereka itu karena apa gitu. Jadi terlepas dari kita suka karena apa, biasanya kita pasti cenderung akan sedikit melihat lalu mereka seperti apa, bagaimana cara mereka menyampaikan dan segala macamnya. Seperti itu ya kurang lebih ya pemirsa semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak akan menjelaskan lebih detail karena itu akan saya sampaikan nanti episode per episode nanti. Dan kepada adik-adik atau ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan yang sudah bergabung di kelas Ulfa atau kelas bicara saya, Ulfa Naraya, baik itu MC ataupun public speaking, saya ucapkan selamat bergabung, semoga betah dan bisa menjadi seorang speaker yang handal. Alhamdulillah saat ini sudah menghasilkan beberapa alumni sekitar 30-40-an orang, dan ke depan insya Allah lembaga kelas Ulfa atau kelas bicara Ulfa itu insya Allah akan kita patenkan menjadi lembaga yang bersertifikasi, dan insya Allah nanti hasilnya juga akan dapat dirasakan. Dan alhamdulillah dari sekitar 30-40-an yang sudah menjadi alumni kami itu sudah bisa menjalankan perannya baik sebagai speaker maupun MC, baik di dunia kerjanya atau di dalam lingkungan pekerjaannya, dan ada juga yang berperan sebagai MC profesional. Ya, saya ucapkan selamat, dan kepada yang belum bergabung saya persilakan untuk bergabung bersama kami. Ya baik, untuk awal dulu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua tentang apa itu professional speaker. Nah, professional speaker adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya penting, yang dimaksudkan agar dapat mendengar, menjadi apapun atau siapapun yang mendengar itu menjadi paham dan tujuannya tercapai. Jadi seorang speaker itu adalah orang yang bertugas menyampaikan. Nah, kadang-kadang kita sering terkotak-kotak atau terjerumus pada kalimat yang sering kita temui ya teman-teman semua, menyampaikan. Jadi bertugas menyampaikan. Jadi terlepas apakah orang-orang akan paham atau tidak, terserah gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan, kayak gitu biasanya gitu. Padahal sebenarnya tugas kita bukan hanya menyampaikan, tetapi kita bertugas menyampaikan agar tujuan dan maksud apa yang kita sampaikan itu tercapai. Entah tujuannya agar orang itu mau terbuka pikirannya, mau berubah pikiran, atau agar orang itu paham, agar orang itu mau melaksanakan apa yang kita sarankan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing tujuan tergantung dari apa yang disampaikan. Itu sesungguhnya apa itu speaker gitu. Nah, speaker ini sendiri juga terbagi menjadi banyak sih segmennya gitu, dari apa saja gitu ya. Jadi nanti speaker itu ada yang berperan sebagai MC atau host, lalu ada yang sebagai announcer, lalu sebagai moderator, lalu sebagai presentator, lalu sebagai juru bicara, lalu sebagai humas juga ya. Dan ada yang marketing di perusahaan-perusahaan, mungkin yang sales, dan administrator, direktur, presiden, bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, istri camat, istri kepala desa, siapa saja. Semua membutuhkan kemampuan untuk berbicara atau speaker itu sendiri. Ya.
akan kita temui kesulitan ketika kita sudah berada pada suatu posisi di mana kita diharuskan untuk sedikit tidak mempunyai kemampuan public speaking atau berbicara. Namun saat itu kita tidak mumpuni dan tidak mempunyai kompetensi atau kemampuan atau skill itu sendiri. Mengapa? Sebenarnya apakah karena kita memang tidak percaya diri? Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Atau kita memang tidak mau tahu? Atau kita memang tidak menginginkan? Atau mungkin agar orang-orang tahu bahwa kita tidak bisa sehingga orang-orang tidak perlu menyuruh kita lagi? Atau kita sebenarnya ingin tapi kita malu mengakui bahwa saya masih butuh belajar. Itu yang paling banyak, teman-teman. Itu yang paling banyak kami jumpai. Lalu untuk mengaku bahwa tidak bisa, atau bahkan yang paling banyak itu adalah teman-teman merasa saya sudah terlambat untuk mengetahui seperti apa caranya, seperti apa prosesnya nanti, bagaimana saya untuk bisa menjadi seorang speaker yang baik. Tanpa kita sadari, teman-teman semua, itu akan membuat kita pada jebakan bahwa kita akan selamanya menjadi tidak bisa. Sehingga suatu hari ketika kita semua, ketika teman-teman semua, ketika saya dihadapkan pada suatu keadaan atau kondisi tertentu yang sangat menjepit, kondisi yang membuat saya harus bisa, teman-teman ya, entah apakah menjadi MC, menjadi announcer, menjadi host, menjadi presentator, menjadi moderator, itu akan membuat kita akan menyesal sekali mengapa tidak saya mulai dari dulu untuk belajar. Penyesalan itu selalu datangnya di belakangan ya, teman-teman semua. Jadi tidak ada tua muda, besar kecil, mari bersama-sama kita coba belajar untuk mempelajari atau mengenali seni dalam berbicara. Karena seni dalam berbicara sesungguhnya adalah seni menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Banyak yang bilang apa yang saya sampaikan belum tentu sesuai dengan isi hati saya. Iya, benar, tidak sesuai dengan isi hati kadang-kadang. Namun sesuai dengan apa yang menjadi target hati. Anda jatuh cinta? Anda pun butuh kemampuan untuk berbicara. Anda ingin membujuk anak Anda butuh kemampuan untuk berbicara. Anda ingin membujuk orang tua, ingin membujuk sahabat, ingin mempengaruhi orang lain, ingin mempengaruhi masyarakat, kalau misalnya menjadi seorang istri kepala desa atau kepala desa atau camat atau siapapun, semua butuh seni dalam berbicara. Meskipun tidak semua orang yang pandai berbicara itu adalah orang yang berbicara sesuai dengan hati nuraninya atau sesuai dengan isi hatinya. Baik, sedikit pengantar diri saya kepada teman-teman agar kita semua senantiasa sehat walafiat dan teman-teman bisa tergerak hatinya untuk insya Allah bisa mempelajari seni berbicara ini. Seperti halnya Anda butuh sekali seni menulis, seni mengarsipkan diri, saya bilang, maka seni berbicara juga merupakan salah satu bagian dari seni mengarsipkan diri. Karena kadang-kadang kita tidak pernah berpikir saat kita berbicara ada berapa orang yang mendengar kita, ada berapa orang yang ingat apa yang kita sampaikan, dan itu kadang-kala bisa dijadikan pegangan. Meskipun kita sendiri bukan orang yang baik, kita rasa mungkin kita bukan orang yang sempurna, kita bukan orang yang segala-galanya, karena kita hanyalah manusia biasa. Insya Allah semua akan bisa diperbaharui dengan niat. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi teman-teman sudah saya berbicara sedikit mengenai profesional speaker. Apa itu speaker ya teman-teman? Sedikit saya akan menjelaskan tentang MC secara umum. Apa itu MC? Jadi Master of Ceremony atau kita kenal sebagai pembawa acara atau host, lebih nama lainnya ya, pembawa acara kalau misalnya di era sekarang. Itu adalah orang yang bertugas untuk memandu dan membawakan acara. Itu di pengertiannya. Tetapi namun saat ini saya menambahkan definisi tersebut bahwa tidak hanya memandu acara, tidak hanya bertugas untuk membawakan acara, tetapi juga bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya suatu acara. Mengapa demikian?
Karena ada banyak hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang master of ceremony. Tidak hanya bisa bicara, tidak hanya punya intonasi yang baik, namun juga seorang MC harus bisa memahami keadaan dan medan acara yang dipandunya, ya. Apa saja acara-acara yang dapat dipandu oleh seorang master of ceremony? Banyak. Ada acara formal, ada semi formal, ada yang formal. Acara formal ya bisa upacara bendera, lalu ibadah umum, wisuda, pelantikan, seminar, ya teman-teman semua. Lalu acara-acara kenegaraan. Lalu kalau misalnya jenis semi formal bisa untuk pentas seni, pagelaran musik, peresmian gedung, perayaan hari ulang tahun dan sebagainya. Kalau misalnya non formal itu misalnya ultah, arisan, lomba-lomba, pesta-pesta, konser, talkshow, reality show, semuanya lah pokoknya, ya. Dan acara yang sifatnya penghargaan atau eksibisi. Nah, semua jenis-jenis acara-acara yang saya sebutkan tadi, kalau ada yang belum saya sebutkan, itu juga bisa masuk ke salah satunya. Bisa ke formal, semi formal, atau non formal. Nah, itu biasanya masing-masing punya ciri khas, baik dalam cara membawakan, baik dalam bahasa-bahasa yang digunakan, baik dengan intonasi, dan juga ritme yang harus diatur pada saat acara itu berlangsung, ya. Selanjutnya, tugas seorang MC apa saja? Tadi saya sudah sampaikan, membangun nuansa agar orang itu suka untuk melaksanakan atau mengikuti acara itu, baik dengan membawakan acara ataupun membawakan acaranya atau memandu acaranya. Apa saja tugas seorang MC? Jadi tugas seorang MC itu ada banyak. Pertama, misalnya menyusun acara bersama panitia, itu juga harus dirapikan atau disampaikan. Nah, itu nanti sudah susun acara, kita juga harus datang lebih awal. Udah susun acara. Jadi acaranya misalnya, saya mengambil contoh satu, ya. Misalnya acaranya itu adalah acara resepsi pernikahan atau acara akad nikah, ya. Memandu acara akad nikah misalnya. Nah, kalau memandu acara akad nikah itu kita tidak langsung datang membawakan acaranya, tidak. Kita harus membangun chemistry dulu dengan si empunya acara. Sebisa mungkin kita punya nomor kontaknya, meskipun kita dibayar atau dihargai secara jasa profesional dan kita belum pernah kenal sebelumnya, itu menjadi dilema. Kita minta nomor kontak yang akan menikah, karena yang menikah yang tahu persis seperti apa acaranya ingin dilaksanakan. Ada juga para calon pengantin yang tidak tahu, maksudnya bukan tidak tahu, dia nggak punya gambaran sama sekali acaranya mau dibuat seperti apa saja, terserah katanya kayak gitu. Yang penting dia hikmat. Nah, kalau seperti itu kita biasanya sedikit cenderung lebih mudah dan lebih enak untuk mengatur acaranya, ya. Setelah kita menyusun acara, ya, caranya itu adalah kita sudah punya dulu susunan acaranya. Jadi susunan acaranya apa? Itu sudah kita, misalnya pembukaan, pembacaan kalam ilahi, lalu pembacaan ijab qabul, lalu siapa saksi dari perempuan, siapa saksi dari laki-laki, siapa walinya, lalu pembacaan doanya, ya. Lalu pembacaan sigat talik talak, lalu penandatanganan berkas nikah oleh wali, para saksi dan mempelai, lalu penyerahan mahar pernikahan, lalu penyerahan buku nikah dari kepala KUA kepada mempelainya, lalu terakhir sungkeman, istirahat, dan penutup. Itu susunan acara yang biasa terjadi dilaksanakan di acara prosesi akad nikah. Nah, itu adalah yang umum biasanya yang dikasih oleh Kementerian Agama atau KUA atau penghulunya. Nanti cocokin lagi apakah mereka mau menambahkan apa. Biasanya ada yang menambahkan acara di depan, yaitu permohonan minta izin dari sang anak perempuan kepada bapaknya. Biasanya ada juga yang seperti itu, ya. Kita ngikutin saja apa maunya, ya. Itulah fungsinya kita kontak memang H-1 atau H-2 sebelum acara itu berlangsung. Jadi setelah susunan acaranya fix, tugas-petugasnya fix, ingatin lagi nggak apa-apa, sound systemnya misalnya butuh mic 2 atau butuh mic 3, apalagi sekarang di masa pandemi, jadi kita disarankan untuk tidak bertukar-tukar mic, ya. Jadi MC bisa pegang mic-nya sendiri atau mikrofonnya sendiri, ya. Setelah itu nanti kalau sudah, baru kembali kita minta foto undangannya. Itu nanti nama yang sesuai, kita pastikan apakah nama yang di undangan itu nama yang pas, ya, dengan pastikan gelarnya, lalu nama orang tua jangan sampai salah sebut dan segala macam, ya.
Selanjutnya kita mengecek kesiapan kostum yang akan kita gunakan. Kalau bisa sih kadang-kadang, kalau saya sih lebih suka yang matching ya kadang-kadang. Jadi saya cocokin ke mantennya warna kostumnya apa. Jadi acara akadnya kostumnya apa, resepsi kostumnya apa, acara adatnya atau nyorongnya itu kostumnya apa. Biasanya saya nyocokin. Paling enggak, kalaupun tidak sama persis, saya juga tidak mau sama persis, itu ada mix-mixnya, ada mirip-miripnya. Sehingga nanti pada saat fotoan juga bisa lebih match dan kelihatan kita juga memang seperti menyiapkan. Seperti itu. Tapi tidak juga nggak masalah ya, tergantung selera masing-masing seorang MC ya, seperti itu. Nah, itu untuk mengecek kesiapan. Setelah fix H-1 atau H-12 jam, kalau misalnya acaranya besok pagi, malamnya kita pastikan fix semua oke. Jamnya dan semuanya. Kalau misalnya akad nikahnya mulai jam 7, maka minimal jam 7 kurang 15 kita sudah berada di lokasi untuk mengecek petugas-petugasnya apakah sudah hadir, tidak ada perubahan, dan semuanya, dan sambil membangun suasana dan situasi ya. Itu untuk mengecek kesiapan. Nah, nanti apa yang dibutuhkan saat itu bisa 15 menit untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga, membawakan acara. Mari kita bawakan acara, kita pandu acaranya sehikmat mungkin, libatkan diri kita di dalam acara itu. Jadi seolah-olah kita yang punya acara. Jadi meskipun kita adalah MC profesional, katakanlah kasarnya MC yang dibayar gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian pemirsa, jangan beranggapan bahwa ini acara orang lain. Anggaplah ini adalah acara kita. Jadi acara mempelai. Jadi misalnya nama pengantinnya itu siapa ya? Misalnya contohnya nama pengantinnya itu saya aja ya. Misalnya Ulfa dan Dinul Haq misalnya. Nah, saya akan berperan, saya akan menganggap diri saya akan membawakan diri saya sedalam-dalam mungkin bahwa saya adalah keluarga dari Ulfa dan keluarga dari Dinul Haq. Dengan begitu, kita nanti akan bisa memposisikan diri sebagai keluarga masing-masing dari mereka. Itulah pentingnya kenapa kita juga mengetahui latar belakang keluarga, dalam arti latar belakang seperti apa. Misalnya, ada yang blasteran ya, teman-teman. Misalnya, manten cewek itu biasanya berasal dari Kabupaten A atau Kabupaten B, atau Kecamatan A atau Kecamatan B, dari Kecamatan B. Nanti manten laki dari Kecamatan A dan Kecamatan B, atau Kabupaten A dan Kabupaten, atau beda provinsi mungkin, atau beda negara mungkin. Nah, di situ kita posisikan diri dan seolah-olah kita nanti akan menganggap diri kita keluarga dari mereka. Jadi kita bisa menyapa dengan selugas mungkin keluarga besar mereka yang datang. Seperti itu yang hadir pada kesempatan hari itu. Ini untuk acara akad ya saya contohkan, tetapi ini juga bisa beberapa waktu atau beberapa poin yang sama bisa dilaksanakan di acara yang sifatnya nyorong atau acara adatnya, dan juga di acara resepsinya ya. Setelah kita membawakan acara dengan baik, teman-teman semua jangan lupa nanti proses pada saat membawakan acaranya saya akan sampaikan pada sesi berikutnya. Ini saya menyampaikan di pengantarnya saja ya, pengantar agar teman-teman semua, kita semua sedikit paham apa sih urgensinya seni berbicara ya. Nah, selanjutnya mengendalikan waktu. Nah, selama proses kita memandu acara itu kita harus bisa mengendalikan waktu. Bukan berarti kita mengkat bukan gitu. Tapi mengendalikan waktu itu adalah kadang-kadang kalau acara pernikahannya sudah ada pakemnya, kadang nggak perlu di-cut gitu. Cuma yang jadi dilema adalah biasanya akad nikah. Setelah akad nikah itu dilanjutkan dengan acara resepsi, dan itu manten atau pengantin harus berganti pakaian. Nah, di situ seninya kita. Jadi misalnya kita sudah menyelesaikan acara ini, sungkeman, lalu berfoto biasanya pengen foto semua tuh. Nah, padahal ini harus berganti kostum. Misalnya jam 7 akad, sudah selesai jam 8, masih foto-foto, harusnya ganti pakaian itu jam setengah 9, hanya setengah jam. Jam 9 sudah on stage di pelaminan untuk acara resepsi, tamu hadirin takutnya udah datang. Bisa nggak punya kuasa tuh muanya atau yang punya dekorasinya atau keluarganya, karena semua merasa penting. Jadi kita ngomong, bisa pandu lewat mikrofon, Bapak Ibu hadirin keluarga besar Ulfa dan Dinul Haq, dimohon dengan hormat permaklumannya, sebab mempelai harus berganti kostum untuk segera berada di singgasana pelaminan untuk melaksanakan acara resepsi. Mohon berkenan Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga dari Ulfa dan Dinul Haq untuk segera menyelesaikan proses foto bersamanya. Kami berikan waktu 15 menit untuk berfoto bersama, maka mereka akan bergerak lebih cepat untuk segera melakukan foto. Beda urusannya ya, kalau misalnya acaranya beda-beda ya terserah mau foto sampai jam berapa ya, kayak gitu.
Itu mengendalikan waktu. Di contoh-contoh yang lainnya juga banyak. Maksudnya bukan cuma di acara itu saja. Maksudnya di akad nikah. Misalnya mengendalikan waktu, contohnya moderator, lalu juga apa di dalam rapat juga harus bisa mengendalikan waktu. Dan seorang MC, ya, ini fokus ke MC. Atau contohnya moderator juga sama ya. Itu harus punya wewenang, punya kuasa yang penuh untuk mengatur jalannya acara. Jadi jangan MC yang diatur-atur sama hadirinnya, ya. Ada loh MC yang diatur oleh hadirinnya, jadi dia bingung, ngeblank gitu ya. Padahal harusnya MC punya kuasa penuh, ya. Selanjutnya, memuaskan hadirin. Kita tidak mungkin memuaskan semua orang. Tugas kita adalah berusaha memberikan yang terbaik agar orang merasa puas. Satu yang saya yakini, jika masih banyak orang yang suka sama kita, berarti kita masih baik. Kalau sudah sama banyak orang yang suka dan tidak suka, berarti kita waspada. Tetapi jika lebih banyak orang yang gak suka sama kita daripada yang suka, berarti kita sudah segera introspeksi diri dan memperbaiki apa yang salah dari perform kita itu. Itu saya yakini dalam seni berbicara, teman-teman, dalam seni kemampuan berbicara. Sehingga dari hal tersebut saya akan selalu berusaha untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk mengenali medan, untuk lebih arif dan bijaksana lagi. Karena biasanya juga ada tempat-tempat yang sangat kental sekali dengan adat budaya, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Tapi kalau misalnya kita pintar membawa diri, pintar juga memberikan apresiasi, dan kita juga pintar atau cerdas atau bijak dalam menyikapi perbedaan dan kemauan dari keluarga-keluarga, karena yang punya hajat ini bukan cuma satu keluarga, tetapi bisa 2 keluarga besar, 3 keluarga besar, 5 keluarga besar, atau bahkan puluhan keluarga besar, teman-teman. Itulah seninya ya dalam menyikapi itu semua. Nah, 5 hal tadi tugas seorang MC yang saya sampaikan: menyusun acara, mengecek acara, membawakan acara, mengendalikan waktu, dan memuaskan hadirin. Jika 5 hal ini akan berusaha kita laksanakan, besok kita wujudkan, insya Allah kita akan bisa menjadi MC atau speaker yang profesional. Caranya, teman-teman, tentu saja kita harus banyak terus mencoba, coba, trial error ya. Jadi trial and error. Jadi coba salah, terus saja coba, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kedua, tipsnya adalah banyak mendengar. Kita lebih banyak mendengar, lebih banyak menonton MC yang ada di sekeliling kita. Meskipun kita bisa menjangkau menonton langsung para host-host atau announcer atau MC andalan kita yang ada di ibu kota sana atau yang ada di negara lain, yang terdekat dengan kita lah, misalnya ya, kita suka bisa dapat bahan referensi kata-kata di situ, kalimat, body language, caranya, apanya, semuanya lah pokoknya ya, seperti itu. Yang ketiga, bisa kita menonton contoh-contoh MC orang-orang misalnya di YouTube, di mana itu nanti bisa dicek ya, bisa dilihat seperti apa kalau misalnya kita tidak berkesempatan untuk hadir secara on air di acaranya yang dipandu oleh MC atau host tersebut. Ya teman-teman, mungkin itu dulu ya pengantar dari saya, teman-teman, sebagai pengantar perdana kepada teman-teman di YouTube Ulfanala Raya. Semoga teman-teman semua tidak bosan dan terus ikuti channel ini ya. Channel ini tidak hanya berisi tentang konten kemampuan seni berbicara atau public speaking. Insya Allah akan dimodifikasi dengan konten berbau kesehatan, terkait kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, nifas, bayi baru lahir, remaja, lansia, atau apapun saja. Karena sesuai dengan basic saya di kesehatan, saya akan juga tetap akan memperhatikan konten-konten saya yang terkait dengan hal tersebut. Ada juga konten terkait kepemudaan, karena saya juga aktif di Karang Taruna, dan alhamdulillah pernah mendapat penghargaan Karang Taruna Teladan berprestasi nasional tahun 2018 dari Desa Kratu, Kecamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa. Yuk teman-teman yang sekiranya ingin berkunjung ke Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami tunggu di sini. Insya Allah destinasi wisata terbaik juga ada di kabupaten kami, dan di 24 kecamatan yang tersebar. Itu luar biasa destinasi wisatanya. Apalagi ya teman-teman, sebagai pengantar perdana, itu dulu teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah ke depan doakan kami sudah bisa menyajikan konten YouTube Ulfanala Raya dengan jauh lebih baik, dengan informasi-informasi yang lebih bermutu dan trik untuk menjadi
speaker yang profesional. Pada dasarnya adalah teman-teman semua bisa. Jadi jika teman-teman bisa bicara aja dulu syaratnya. Cukup mau mengeluarkan kata-kata saja, mau bisa bicara saja. Saya sampaikan kepada teman-teman, insya Allah teman-teman akan bisa menjadi profesional speaker yang teman-teman inginkan. Syaratnya adalah mari mengenali potensi diri kita menjadi seorang profesional speaker yang baik. Karena ketika kita mengenali potensi diri kita, kita tahu kelemahan kita apa, kekurangan kita apa. Satu yang paling penting, kadang-kadang orang fokus pada kelemahan dan kekurangan, tapi tidak fokus pada kelebihan. Ingat, semua manusia diciptakan dengan punya kelebihan masing-masing. Jadi insya Allah dengan kelebihan yang teman-teman punya, itu akan bisa menjadikan teman-teman menjadi seorang professional speaker. Contoh kemampuan atau kelebihan yang diberikan. 1. Teman-teman cantik atau gagah, gak perlu bisa bicara, gak perlu bisa jadi speaker yang kayak orang-orang idamkan, orang-orang hebat itu. Teman-teman cantik dan pintar, teman-teman cantik dan gagah, itu bisa menjadi modal. Cantik itu biasanya ini ya relatif ya gitu, tapi ya taruhlah standar cantiknya Indonesia, itu bisa dijual. Ketika teman-teman menyampaikan, besok orang kan fokus, orang akan melihat pada tampilanmu dulu, karena kamu tentu akan berdiri terlebih dahulu sebelum bicara kan. Otomatis orang akan melihat dulu penampilan kita sebelum mendengarkan kata-kata kita. Itu bisa jadi acuan sehingga nanti kita bisa terus belajar untuk memperbaiki speakernya. Yang kedua, ada yang dikaruniai nalar yang hebat. Dikaruniai nalar yang hebat, teman-teman pemirsa Ulfa Nalaraya, itu kalau dikaruniai nalar yang hebat, itu akan bisa berimprovisasi dengan enak sekali, dengan lugas banget, dengan enak sekali, dengan benar-benar memanjakan telinga, memanjakan hati, memanjakan semuanya. Itu nalar yang hebat, itu bisa kita jadikan kelebihan gitu. Selanjutnya ada juga yang dikaruniai dengan kesantunan yang hebat. Nah, kesantunan yang baik itu bisa jadi karena orang akan lebih suka pada orang yang santun, yang sopan, yang ramah, yang kalem, yang supel. Kelebihan itu akan bisa kita olah. Akan menjadi suatu ciri khas yang luar biasa ketika nanti teman-teman sudah menjadi speaker atau pembicara. Ya, seperti itu mungkin triknya terlebih dahulu, teman-teman. Ingat, seni mempengaruhi itu ada. Seni mempengaruhi itu sudah ada sejak dulu. Bahkan sejak sebelum alam ini diciptakan mungkin ya. Pada saat dulu sekali ya, bagaimana perjuangan bangsa kita melawan penjajah dan semuanya, itu juga tentu para petinggi kita juga punya seni dalam berbicara untuk mempengaruhi masyarakatnya, untuk melakukan diplomasi, untuk melakukan rapat-rapat, koordinasi dengan siapa saja. Nah, sekarang kita dimudahkan hanya untuk melanjutkan pembangunan itu. Jadi mari kita mengisinya dengan hal yang sebaik mungkin, dengan kita mengenali potensi yang kita miliki dan kekurangan yang kita miliki saat ini. Yuk teman-teman, ingin menjadi speaker yang profesional, mari bersama-sama saya kita belajar bersama-sama ya teman-teman.